Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya adalah Faisal Yunus dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi inhalasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Terapi inhalasi. Terapi inhalasi adalah pemberian obat langsung ke saluran nafas. Terapi ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, onset kerja obat cepat. Begitu obat dimasukkan ke dalam saluran nafas, maka dia akan mulai bekerja. Yang kedua, dosis yang diberikan kecil. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan dosis obat yang diminum atau diberikan secara intravena. Karena dosisnya kecil, maka efek sampingnya minimal. Obat ini lebih efektif diberikan secara inhalasi. Karena tadi, pertama dia langsung, kemudian dia dosisnya minimal. Zat atau partikel yang masuk ke dalam saluran nafas, ukurannya kurang dari 10 mikron. Kalau dia lebih dari 5 mikron, dia akan lebih banyak tinggal di mulut atau di daerah orofaring. Sedangkan ukuran antara 2-5 mikron, dia tertahan di saluran nafas sentral atau saluran nafas bagian tengah. Obat yang kurang dari 2 mikron, itulah yang akan masuk sampai ke dalam alveol. Oleh sebab itu, kalau kita menggunakan obat untuk terapi inhalasi, sebaiknya ukuran partikelnya antara 1-3 mikron. Ada bermacam alat-alat terapi inhalasi. Terapi inhalasi yang pertama kali diperkenalkan orang adalah inhalasi dosis terukur atau kita disebut juga metered dose inhaler. Pemakaian inhalasi dosis terukur ini agak membutuhkan koordinasi dan juga waktu yang cukup lama. Ada beberapa langkah untuk pemakaian obat-obat dengan terapi inhalasi dosis terukur. Obat apa saja yang bisa kita pakai untuk terapi inhalasi? Berbagai macam obat bisa kita berikan, antara lain bronkolator, yaitu obat untuk melegakan saluran nafas. Kemudian juga mukolitik, obat untuk mengencangkan dahak. Selain itu antiinflamasi, anti peradangan, antibiotik, diuretik, insulin, dan mungkin juga ada obat-obat yang lain. Ini bermacam-macam alat terapi inhalasi. Banyak sekali. Secara garis besar kita bisa lihat di sini, kalau warna alatnya hijau atau biru, itu menunjukkan bahwa obat itu mengandung bronkolator atau obat pelega nafas. Sedangkan kalau warnanya coklat, merah, atau ungu, itu mengandung antiinflamasi atau mengandung kortikosteroid atau gabungan dengan bronkolator dan obat antiinflamasi. Kita mulai dengan inhalasi dosis terukur atau metered dose inhaler. Obat terdiri dari alatnya, kemudian kanister yang berisi obat dan zat pelarut, kemudian penutupnya. Dosis obat yang disemprotkan kalau memakai inhalasi dosis terukur ini sangat kecil, dan salah satu keuntungannya, obat ini relatif paling murah dari semua obat-obat terapi inhalasi karena alatnya sangat sederhana. Ini adalah beberapa contoh obat-obat yang diberikan secara inhalasi dosis terukur. Kita lihat ada warnanya biru, warnanya hijau, itu merupakan obat pelega. Sedangkan warnanya coklat atau warna tua, itu adalah obat pengontrol. Bisa itu antiinflamasi, kortikosteroid dalam hal ini, atau obat kombinasi antara kortikosteroid dan beta 2 agonis gejala lama. Bagaimana cara kita menggunakan alat ini? Yang pertama, kita harus membuka tutup obat
kemudian mengocoknya sehingga bercampur antara obat dengan pelarut. Kemudian kita minta pasien mengeluarkan nafas maksimal, ekspirasi maksimal, kemudian ditahan sebentar, dan obat dimasukkan ke dalam mulut. Pada waktu dia menekan kanister, secara bersamaan dia melakukan hirupan yang dalam. Setelah menghirup dalam, pasien diminta menahan kira-kira 10 hitungan atau 10 detik agar obat tertinggal di dalam saluran nafas. Ini adalah gambar bagaimana cara kita memakai obat inhalasi dosis terukur. Pertama, dibuka tutupnya, kedua dikocok, ketiga pasien diminta mengeluarkan nafas sampai maksimal, ditahan sebentar, kemudian obat ditaruh di mulut, disemprot, dan secara bersamaan dihirup yang dalam, kemudian ditahan selama 10 hitungan. Pemakaian inhalasi dosis terukur tidak bisa maksimal pada beberapa keadaan. Kalau pasien yang sangat sesak, atau pada anak-anak, atau pada orang tua, atau pada orang muda yang sukar berkoordinasi, kita tidak bisa menggunakan inhalasi dosis terukur. Selain itu, dengan cara yang paling baik sekalipun, hanya sekitar 10% saja obat yang masuk ke dalam saluran nafas. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan atau untuk membantu pasien-pasien tertentu memakai inhalasi dosis terukur, kita menggunakan spacer atau ruang antara. Ada bermacam-macam ruang antara, bisa berbentuk tabung, bisa berbentuk kerucut, berbentuk buah pir, atau juga bisa berbentuk yang lain. Ini adalah contoh dari bermacam-macam spacer. Yang paling atas kita sebut baby inhaler. Baby inhaler ini digunakan untuk bayi. Kemudian kita lihat di bawah ada berbentuk buah pir, ada berbentuk tabung, dan ada juga yang berbentuk kerucut. Dengan memakai spacer atau ruang antara, obat disemprotkan ke dalam alat tersebut. Kemudian pasien diminta ekspirasi maksimal, kemudian menahan sebentar, dan memasukkan corong mulut dari spacer tersebut ke dalam mulut, kemudian melakukan hirupan yang dalam dan ditahan 10 hitungan. Ada juga spacer yang berbentuk plastik, itu memudahkan pasien untuk menghirup. Selain itu, bila kita hanya memakai inhalasi dosis terukur, maka partikel yang keluar dari alat pada mulut kanister itu besarnya sekitar 20 mikron. Tentu saja tidak akan masuk ke dalam saluran nafas. Kemudian makin jauh dia dari kanister, dia akan makin kecil. Dengan kita memberikan ruang antara, maka partikel diharapkan akan jauh lebih kecil. Dengan demikian, diharapkan akan lebih banyak masuk ke dalam saluran nafas. Kalau kita memakai spacer secara maksimal, maka obat bisa masuk sampai 20% ke dalam saluran nafas. Itulah keuntungan dari pemakaian spacer. Dry powder inhaler atau disebut juga bubuk inhaler, obat ini tidak mengandung propelan dan juga tidak mengiritasi orofaring, dan penggunaannya lebih mudah. Ada berbagai macam bentuk bubuk inhaler ini, antara lain adalah tube inhaler, kemudian diseller atau diskus, ada breath inhaler, ada swim inhaler, kemudian juga ada rotahaler. Itu yang ada di Indonesia pada saat ini. Kemudian ada lagi soft mist inhaler. Soft mist inhaler ini memakai alat namanya Respimat. Dia tidak mengandung propelan dan cara pemakaiannya lebih mudah. Jadi dengan memakai soft mist inhaler ini, nanti dia mengeluarkan kabut halus yang berisi obat, yang kemudian pasien tinggal menghirupnya, sehingga dia lebih mudah. Ada bermacam-macam obat inhalasi seperti terlihat di atas meja ini. Untuk mudahnya kita lihat warnanya. Apabila warnanya hijau, kuning, biru, itu adalah obat pelega atau bronchodilator. Sedangkan bila warnanya
coklat, merah, atau ungu adalah obat antiinflamasi atau kombinasi antara bronkodilator dan antiinflamasi. Jadi dengan melihat warna kita bisa tahu ini jenis obat yang mana. Ini adalah obat inhalasi dosis terukur. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Pertama, dibuka tutupnya, kemudian dikocok. Obat harus masuk ke dalam paru. Jadi harus masuk dengan menghirup yang dalam. Supaya bisa menghirup dalam, dikeluarkan dulu nafasnya sampai habis. Kemudian tahan sebentar, ditaruh mulutnya di sini. Kemudian ini tekan, bersama dengan menekan dilakukan penghirupan yang dalam. Kemudian ditahan kira-kira 10 hitungan, baru selesai. Bisa kita coba? Bisa. Dibuka tutupnya, dikocok, dikeluarkan napas sampai habis, ditahan sebentar, dimasukkan ke mulut, ya, ditekan dan dihirup. Hirup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, selesai. Saya akan menjelaskan pemakaian. Ini namanya inhalasi dosis terukur. Ini namanya spacer atau ruang antara. Ini caranya, mula-mula kita buka, kita masukkan di sini. Kemudian sebelum pakai dikocok dulu. Obat harus masuk ke dalam paru. Oleh sebab itu menghirupnya harus dalam. Supaya menghirupnya dalam, nafas dikeluarkan lebih dahulu. Ya. Kemudian ditahan, ditaruh mulutnya di sini. Kemudian begitu ini ditekan, langsung dihirup. Kemudian ditahan 10 hitungan. Bisa kita mulai? Bisa. Ya. Silakan. Jadi dikocok dulu, keluarkan nafasnya sampai habis. Ya, ditahan sebentar, dimasukkan ke mulutnya, ditekan dan dihirup. Hirup, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan selesai. Ya, seperti demikian. Ya. Saya akan menjelaskan bagaimana memakai obat ini. Ini namanya diskus. Pertama, kita buka seperti ini. Kemudian ini kita turunkan. Kemudian ini ditaruh di depan mulut. Sebelum ditaruh di depan mulut, obat harus masuk ke dalam paru. Oleh sebab itu menghirup harus dalam. Supaya dalam, dikeluarkan nafasnya sampai habis, ditahan sebentar, baru ditaruh cara mulutnya di sini, kemudian dihirup secara perlahan sampai maksimal. Baik. Dan selesai. Bisa kita coba? Ya, silakan. Ya, dibuka, tutup. Oke. Kemudian diturunkan lagi. Ya. Dikeluarkan nafas sampai habis. Ya, ditaruh di mulut. Ya, dihirup yang dalam. Ya, selesai. Seperti demikian. Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai obat ini. Ini namanya inhaler. Pertama kita buka tutupnya, kemudian kita lihat yang ada indikatornya ditaruh di atas, kemudian kita ayun sebanyak 3 kali, kemudian kita pendekkan. Obat ini harus masuk ke dalam paru. Untuk itu harus menghirup dalam. Supaya menghirup dalam, dikeluarkan nafas dulu sampai habis, ditahan sebentar, ditaruh mulutnya di sini, kemudian dihirup sampai maksimal. Setelah selesai, ini tekan kembali, kemudian baru kita tutup. Seperti demikian. Bisa kita mulai? Ya, dibuka tutupnya, kemudian diayun, ya, kemudian dipendekkan, dikeluarkan nafas sampai habis, ya, ditaruh di mulut, ya, dihirup yang dalam, ya, selesai. Dipanjangkan lagi dan ditutup. Ya, Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai obat ini. Ini namanya inhaler. Pertama, kita buka tutupnya. Kemudian ini kita patahkan seperti begini. Lalu kita ambil kapsul satu. Kapsul ini ditaruh di sini, taruh di sini. Kemudian kita tutup. Kemudian kita tekan ini supaya kapsulnya berlubang. Setelah itu
obat ini harus masuk ke dalam paru. Untuk itu menghirupnya harus dalam. Supaya dalam, ibu keluar nafasnya sampai habis, kemudian mulut ditaruh ke sini, kemudian dihirup yang dalam sampai habis. Nah, karena ini kapsul, mungkin satu kali tidak cukup. Ibu bisa menghirup sampai 2-3 kali, sehingga yakin obatnya habis. Seperti demikian. Bisa kita mulai? Ibu keluar nafasnya sampai habis, ya, masukin ke mulut, ya, ibu hirup ke dalam, ya. Ibu kalau merasa belum habis bisa ulang menghirup lagi, ya, bisa hirup lagi, ya, seperti demikian. Dan kalau ibu tidak yakin bisa menghirup sampai 3 kali, ya, ya. Nah, Pak, saya akan menjelaskan bagaimana memakai obat ini. Baik. Ini namanya Turbuhaler. Pertama kita buka tutupnya dengan tangan kiri dipegang di sini di bagian tengah. Iya. Kemudian yang bagian merah ini kita putar ke kiri sampai dia berbunyi. Setelah itu dibalikkan kembali sampai dia mentok. Kemudian diputar lagi ke kiri sampai dia berbunyi. Baik. Setelah itu kita akan menghirup obat. Obat harus masuk ke dalam paru kita. Untuk itu menghirupnya harus dalam. Supaya menghirup dalam, nafas dikeluarkan dulu sampai habis. Kemudian ditahan. Ini dimasukkan ke mulut. Kemudian dihirup yang dalam dan selesai. Bisa kita coba? Bisa. Ya, silakan. Ya, Bapak putar dulu ke kanan sampai habis. Ya, kemudian dibalikkan sampai dibunyi. Ya, keluarkan dulu nafas sampai habis. Keluarkan nafas sampai habis dulu. Ya, ini taruh di mulut. Ya, Bapak hirup yang dalam. Ya, selesai. Kemudian Bapak tutup. Ya, nanti pakai seperti demikian ya Pak ya. Baik, dok. Ya. Bapak, saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai alat ini. Ini namanya Respimat. Respimat. Pada waktu pertama kali kita akan memakai, kita harus memasukkan obat ini ke dalam. Di caranya pertama kita buka tutupnya. Kemudian obat dimasukkan ke dalam lubang ini. Kemudian kita tekan supaya dia masuk maksimal. Setelah selesai, kita tutup. Pada waktu menutup yang salah, kalau salah dia akan tidak bisa masuk, ya, jadi harus tepat. Nah, untuk awalnya, pertama kali kita harus buang dulu obatnya. Pemakaiannya. Caranya diputar dulu ke kanan sampai berbunyi, lalu dibuka tutupnya. Kita tekan tombol yang hitam. Seperti itu. Dibuang itu ya? Dibuang. Itu kita lakukan pada awalnya 2 kali ya. Sama 1 kali lagi, putar lagi kanan, Baru dibuka tombol tutupnya, ditekan tombolnya. Nah, selanjutnya obat sudah bisa dipakai. jadi 2 kali buang itu. Ya, pada waktu awal saja. Kalau untuk seterusnya, kita pakainya cukup diputar kanan, dibuka tutupnya, dan tekan tombolnya. Iya. Obat ini harus masuk ke dalam paru kita. Bisa. Untuk itu menghirupnya harus dalam. Supaya menghirupnya dalam, nanti setelah ini kita putar, dibuka tutupnya, Bapak mengeluarkan dulu nafas sampai maksimal, baru nanti ini dimasukkan ke mulut, ditekan dan dihirup. Ya, Bapak mengerti caranya? Ya. Ya, baik, kita kerjakan ya. Ya, silakan. Ya, Bapak silakan. Diputar dulu sampai berbunyi. Ya, dibuka tutupnya. Ya, dimasukkan, keluar nafas sampai habis, masukkan ke mulut. Ya, tekan, hisap, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, boleh. Nah, lepas, ditutup lagi. Ya, kita putar lagi, sekali lagi sampai berbunyi. Ya, dibuka tutupnya, keluar nafas sampai habis. Ya, taruh di mulut, tekan, hisap, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, seperti demikian. Ya. Jadi setiap Bapak memakainya 2 kali seperti itu ya. Diputar, dibuka tutupnya, keluar nafas sampai habis, ditekan dan hirup, kemudian diulang prosedur sama 1 kali lagi.
Bapak, saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai alat ini. Ini alat namanya nebulizer. Ada dua nebulizer. Yang pertama nebulizer jet, yang kedua nebulizer ultrasonik. Apa bedanya? Nebulizer jet bisa dipakai untuk semua obat. Ya, apakah obat untuk pelega maupun obat kortikosteroid atau obat untuk antiinflamasi. Sedangkan kalau kita pakai yang ultrasonik itu hanya boleh obat pelega saja. Karena untuk obat kortikosteroid dia tidak bisa karena berat molekulnya tinggi. Nah, ini adalah jet nebulizer. Bagaimana cara kita makainya? Pertama, ini ada maskernya, ini ada tempat obat. Kita buka dulu tempat obatnya. Kemudian kita masukin obat yang akan kita pakai. Kita bisa pakai obat yang diteteskan seperti ini. Kalau kita pakai obat tetes, ini kita pakai 20 tetes. Itu sama dengan 1 ml. Atau bisa juga kita pakai obat yang sudah ada dalam ampul. Kalau obat sudah ada dalam ampul, kita ambil, ya, kita buka dengan memutar. Kemudian obat dimasukkan ke dalam, ya, dimasukkan semuanya. Sudah habis. Kalau sudah selesai, kita tutup. Kita tutup seperti ini. Ya. Kalau kita pakai obat untuk pelega atau bronkolator, sebaiknya tidak campur. Jangan dicampur dengan baik itu dengan NaCl maupun dengan aqua atau dengan mukolytik atau yang lain. Kita hanya boleh mencampur kalau dengan kortikosteroid kita boleh mencampur, tapi tidak dengan aqua, NaCl atau mukolytik. Kenapa demikian? Kalau kita campur dengan NaCl, dia akan menjadi lebih encer sehingga konsentrasinya berkurang. Selain itu, kalau kita pakai NaCl, dia akan lebih lama sehingga pasien merasa tidak enak terlalu lama menghirup obat ini. Yang ketiga, kalau kita pakai NaCl, ini selang yang tadinya bagus bersih, nanti akan menjadi kotor dan kaku karena NaCl-nya mengendap dalam selang. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-sekali mencampur dengan NaCl. Cukup obatnya saja yang kita pakai. Nah, kalau sudah siap, nanti Bapak saya taruh di sana, nanti Bapak bernafas biasa. Tidak usah bernafas dalam, tidak usah bernafas dari hidung, nafas biasa saja. Anggap tidak ada. Ya. Dan ini keuntungannya kalau kita pakai masker bisa diberikan pada anak-anak, pada orang dewasa, pada orang tua, pada orang yang tidak sadar pun, juga pada orang yang memakai ventilator. Kita bisa pakai obat ini. Kita bisa mulai, Bapak? Nah, Silakan Bapak dipakai, ditaruh di hidungnya, kemudian ya demikian. Bapak bernafas biasa ya, bernafas biasa. Biasanya obat akan habis dalam waktu antara 10 sampai 15 menit. Nafas biasa. Dan pengobatannya selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kesembuhan kepada Anda. Terima kasih.